Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Di video kali ini, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan tentang manual tools, terus rekomendasi tools apa aja yang teman-teman butuhkan, dan kayaknya videonya akan bakalan sedikit panjang karena kita akan bahas satu-satu, terus juga mungkin sedikit review untuk beberapa tools dan brand. Nanti saya akan bikin listnya di deskripsi biar teman-teman nanti bisa lompat-lompat. Oke, kita mulai dari alat ukur. Yang pertama meteran atau measuring tape yang sering saya pakai dan rekomendasi. Yang sering saya pakai Sola VideoFlex, tapi kayaknya ini sudah sulit dicari, kayaknya sudah nggak ada di Indonesia. Ini pernah saya bahas di video tentang alat ukur. Sola VideoFlex ini dia auto lock, jadi otomatis ngunci. Kalau kita pencet baru dia narik. Ini ukurannya panjangnya 3 meter. Terus yang sering saya pakai juga dan favorit saya ini Stanley yang kecil yang 3 meter. Kalau dia tidak auto lock, jadi standar, mesti kita pencet baru dia ngelock. Terus di sini ukurannya dia inci dan senti. Sedangkan kalau untuk Sola yang VideoFlex dia cuma senti. Terus dia ada ukuran atau ada tanda di atas buat kita ngukur kedalaman kabinet. Oke, kalau untuk meteran sih kayaknya nggak terlalu banyak juga dibahas dan kayaknya rata-rata nggak terlalu jauh beda, kecuali mungkin yang Sola ini. Ini harganya saya lupa, dulu dapat pas event. Mungkin teman-teman dari Sola yang nonton video ini dimasukin lagi dong VideoFlex-nya. Oke, untuk meteran. Terus ke siku yang tri-square yang kecil saya pakai Crisbo. Ini panjangnya cuma 11 cm atau 6 in. Harganya saya juga lupa. Mungkin nanti teman-teman bisa cek sendiri ya harganya ya, karena banyak saya nggak sempet cari. Tadi ini pas kebetulan saya lagi beres-beres, lagi bersih-bersih, sekalian saya bikin videonya. Terus untuk yang 20 cm, saya pakai Stanley. Ini oke, ini sudah presisi 20 cm atau 8 in. Nah, kalau siku walaupun nanti mereknya sama, belum tentu presisinya sama. Jadi kalau siku belinya langsung ke toko, jadi teman-teman bisa cek langsung. Buat ngeceknya kayaknya juga pernah saya bahas. Cari permukaan yang flat, kita garis, lalu kita balik, garisnya itu ketemu lagi nggak? Kalau dia ketemu berarti siku. Semakin panjang sikunya semakin tidak presisi. Kayak ini tri-square namanya. Ada lagi yang namanya framing square. Kalau framing square dia tebalnya sama semua. Kalau tri-square dia kan yang belakang dia lebih tebal biar bisa kita tempelin. Kalau framing square dia tebalnya sama semua. Itu kita gunakan buat bikin frame atau buat kita ngukur siku dalam kabinet. Oke, itu yang 8 in ber 20 cm. Yang panjang di atasnya saya pakai Haston. Ini juga menurut saya sudah presisi, tapi bukan berarti kalau teman-teman beli merek yang sama itu pasti presisi. Jadi mesti cek langsung. Ini yang panjangnya 31,5 cm atau 14 in. Terus siku segitiga ini saya pakai yang paling murah yang ada di marketplace. Ini yang aluminium. Ini juga cukup presisi. Ini panjangnya 16 cm, terus tingginya dia 13 cm. Saya suka ini karena semua angkanya atau ukurannya ini sudah metrik atau sudah senti semua. Kalau ini kayaknya banyak di marketplace banyak. Terus protektor atau busur saya pakai yang model seperti ini. Ini merek Sola. Ini dulu saya dapat pas lelang di eventnya Hobi Kayu di WTF. Kalau nggak salah dulu udah pas lelang dapatnya 100.000 kurang sedikit gitu. Saya juga kurang tahu ini masih ada nggak sekarang di pasaran. Ini oke. Kayak itu protektor atau busur. Terus ke sliding bevel. Tadinya saya punya 2, cuma yang sebelumnya saya buat giveaway, tinggal sisa 1. Ini juga mereknya Sola. Nah, buat teman-teman yang suka bikin sambungan manual atau pakai table saw, ini bisa dibilang cukup penting ya. Apalagi kalau misalkan kita bikin sambungan-sambungan yang miring-miring gitu, khususnya buat nyeting table saw. Misal kita punya kaki meja yang miring, terus kita butuh ukuran derajatnya di table saw, ya kita tinggal pasang ini di mata table saw-nya. Saya belum coba banyak merek, tapi kalau untuk yang Sola ini oke. Tapi mungkin agak sedikit mahal. Ini juga dulu saya dapat pas event.
Rata-rata kalau untuk yang Sola yang saya dapat itu pas event, dan eventnya dulu pas launching, jadi pas murah-murahnya. Terus ke combination square, siku kombinasi. Ini kapro, ini magnetik. Jadi biasanya kita kan pakai pengunci, kalau ini magnetik, dan kita bisa pakai penggaris yang lebih panjang. Dia penggarisnya tebal, terus magnetnya juga kuat, panjangnya standar 30 cm. Ini oke, presisi oke banget. Cuma harganya aja yang nggak oke. Harganya menurut saya masih terlalu mahal. Kalau combination square yang ada di marketplace, yang masih pakai pengunci, terus yang murah, itu nggak tahu kenapa saya dulu sempat punya dua, dan keduanya nggak ada yang bener, nggak ada yang presisi, dan nggak ada yang tahan lama. Oke, terus ke marking gauge. Marking gauge ini buat kita marking. Saya punya dua. Ini yang bikinan temen, ini bikinan Om Iwan Woods. Dia ada dua blade. Terus yang brandednya saya punya Stanley. Cuma kalau yang Stanley ini plastik. Terus punya saya ini patah, penguncinya patah, jadi nggak bisa dikencengin. Terus sama jarumnya ini, needle-nya ini dia kurang tajam. Dan kalau dipakai dia nggak stabil, suka lari-lari. Jadi kalau yang Stanley yang plastik ini saya tidak merekomendasikan. Nah, kalau manual tools buat teman-teman yang hobi, yang passion, itu beberapa bisa bikin sendiri. Jadi nggak perlu semuanya harus beli. Oke, itu untuk alat ukur, rekomendasi, terus juga review dari apa yang saya punya. Terus kita ke alat potong. Alat potong saya nggak terlalu banyak. Sekarang saya pakai cuma 2 gergaji Jepang. Ini yang Dozuki. Ini mereknya Saxo. Buat saya ini gergaji yang paling enak yang pernah saya pakai untuk Dozuki. Harganya saya lupa. Dulu juga pas event di Jogja. Terus ini Dozuki gergaji buat bikin sambungan. Untuk gergaji belah dan potong sama, saya pakai Takagi Saxo juga. Ini yang bisa dibilang hybrid, jadi dia bisa potong, bisa belah. Jadi matanya itu kayak ada celahnya. Setiap 9 mata dia ada coakan. Ini bisa kita pakai buat belah dan buat potong. Terus untuk Takagi atau Saxo ini juga nggak terlalu mahal. Kalau dibandingkan Gyokucho, dibandingkan Live Saw atau Razor Saw, kayaknya ini lebih murah. Jadi kalau untuk potong saya cuma pakai 2, buat yang kayu atau buat yang belah potong. Untuk Hexo saya atau gergaji besi yang paling murah, ini beli di dekat rumah. Sepertinya hujan. Ini yang paling murah, nggak tahu merek apa, sudah nggak ada mereknya, dan tidak direkomendasikan karena suka lari-lari, jadi pisaunya suka belok-belok. Terus untuk coping saw atau gergaji ukir, ini saya pakai merek apa ini? Picus coping saw. Ini handle-nya enak, oke. Bodinya juga oke, cuma mata pisau bawaannya yang nggak oke. Jadi mesti beli lagi mata pisaunya kalau mau tajam. Harganya saya lupa. Terus ke marking knife. Marking knife ini juga bikinan Om Iwan. Seingat saya ini bikinan Om Iwan yang tadi bikin marking gauge. Ini marking knife. Nah, kalau marking knife buat kita bikin sambungan, bikin mortise gitu atau bikin tenon, marking knife itu satu sisi dia flat, satu sisi dia miring. Jadi sama seperti pahat. Jadi kalau untuk bikin sambungan, bikin wall, ini lebih enak dibandingkan kita pakai cutter. Ya, pakai cutter juga bisa. Cuma marking knife dia lebih enak aja. Oke, itu untuk alat potong dan marking tools atau penanda. Berikutnya kita ke pahat. Pahat juga saya pakai yang murah. Saya pakai setnya Stanley. Ini yang harga berapa? Kalau nggak salah 100 ribuan. 100 ribuan kita dapat 3. Ini ukurannya udah nggak kelihatan. 19 mili, terus 13 mili, sama 25 mili. Yang paling sering saya pakai yang 13 mili. Terus saya juga pakai Haston yang kecil 3/4, sama yang kecil saya pakai Crisbo yang kecil. Ini berapa ukurannya? 1/4 kalau nggak salah. Jadi kalau pahat saya pakai yang murah-murah aja. Yang penting diasah, yang penting tajam. Kalau untuk yang Stanley ya karena ringan aja, terus juga kecil, enak kalau buat bikin sambungan. Terus batu asahnya sama, batu asah juga saya pakai yang murah. Ini batu asah yang bolak-balik, jadi yang kasar, terus yang halus. Saya lupa ini grade-nya berapa, pokoknya yang dia 2 sisi. Yang 3 ini saya beli 1 set.
di marketplace. Kalau nggak salah harganya 70 sampai 80.000 untuk 3 batu. Grade 1000, 3000 sama 6000. Buat saya ini sudah lebih dari cukup. Terus untuk honing guide. Honing guide ini buat alat bantu kalau kita mau ngasah mata pisau. Baik itu pahat ataupun mata pisau planer atau hand plane. Jadi matanya kita jepit, terus nanti kita tinggal maju mundur. Ini yang paling murah yang ada di marketplace, dan ini bisa dibilang kurang direkomendasikan karena mungkin kalau buat mata pisau hand plane dia lumayan lah, karena dia kan ada dua penjepit ya, penjepit yang lebar yang di atas buat mata hand plane. Tapi kalau buat pahat, apalagi pahat yang kecil, itu kan kita pakai penjepit yang di bawah. Nah ini susah banget bikin presisinya. Dia suka lari-lari, jadi kadang suka kesel sendiri kalau pakai ini untuk ngasah pahat. Oke, jadi kalau untuk mata planer, mata hand plane lumayan, tapi kalau buat pahat kecil kurang. Terus untuk pahat ukir saya beli di marketplace juga. Ini yang dari Jepara. Ini belum lama saya beli, baru bulan lalu. Dan baru saya coba beberapa, harganya kalau nggak salah 100 berapa gitu, nggak sampai 200.000 untuk satu box. Jadi banyak banget, ini banyak banget, banyak ukurannya, banyak jenisnya, ada yang dia cekung, ada yang dia segitiga, banyak banget. Ini satu box penuh, nggak sampai 200.000. Cuma ya mesti sering-sering diasah karena matanya gampang pecah, gampang patah. Ini juga sudah patah. Oke, itu untuk pahat. Terus kita ke sugu atau ke ketam atau ke serut manual dari Spoke Safe dulu. Spoke Safe ini juga kayaknya dulu yang paling murah, tapi kayaknya sekarang ada yang lebih murah lagi. Kayaknya harganya juga di bawah 100.000 seingat saya. Cuma kalau beli ini harus diasah bener-bener mata pisaunya karena bawaannya itu nggak enak banget. Ini kita bisa pakai buat bikin dowel, terus juga buat bikin serutan yang melengkung, serutan sisi. Kalau udah diasah enak. Ya, ini namanya Spoke Safe. Beli yang murah aja. Yang penting pisaunya diasah atau di setting lagi. Aduh, tajam. Oke, itu Spoke Safe. Terus ke yang kecil dulu, kita ke thumb plane. Serut jempol. Ini yang paling tua yang saya punya. Ini mereknya Mujingfang. Ini dulu saya beli satu set. Dulu saya beli di eBay karena dulu di marketplace belum ada. Ini isinya 5, kalau nggak salah 5, kalau nggak ada yang hilang. Ini kayunya kayu apa, kalau nggak salah kayu ebony. Dia ada yang mata pisaunya di ujung, ini buat groove atau buat dado. Terus ada yang matanya di tengah dan dia 90 derajat. Terus ada yang seperti perahu. Nah, ini buat cekungan. Terus dia ada yang seperti bukit, seperti gunung. Ini buat bikin lengkungan juga, sama yang standar, yang flat. Ini mungkin yang paling sering saya pakai. Biasanya ini saya pakai buat ngetrim veneer gitu atau ngetrim face frame. Dan ini juga perlu diasah lagi. Tapi bawaannya, seingat saya bawaannya udah tajam. Cuma kadang suka kesel sendiri nyetingnya karena gampang kendor penguncinya. Kayak itu untuk thumb plane atau serut jempol. Mungkin kalau yang sering saya pakai sekarang yang bikinan DIY. Ini juga bikinan Om Iwan. Dulu saya beli dari Om Iwan itu satu set, jadi satu koper itu banyak. Tadi ada marking gauge, ada thumb plane. Terus di atasnya ada block plane. Block plane biasanya ukurannya segini. Kalau yang branded, yang rekomendasi saya itu yang Stanley. Kalau enggak ya bikin sendiri. Pilihannya kalau nggak beli yang Stanley, bikin sendiri. Ini juga bikinan Om Iwan. Ini enak banget. Terus tadi juga ini ada Chinese plane. Nah, di Indonesia untuk hand plane atau untuk serut, sugu atau ketam, kita mengadaptasi dari hand plane-nya Cina. Jadi dia ada kayak ada sayapnya. Dan mungkin kalau buat pemula agak sedikit lebih susah belajarnya. Kalau buat pemula, saya saranin pakai yang western style. Jadi western style itu yang seperti ini atau yang seperti Stanley. Buat belajar yang model seperti ini lebih enak menurut saya. Tapi kalau teman-teman sudah biasa pakai yang gaya Indonesia atau Cina, akan mudah belajar yang western. Tapi kalau kita belajar western duluan, agak sedikit susah kita belajar yang Indonesia karena nanti tekniknya berbeda.
Mungkin yang paling susah dipelajarin itu yang Jepang ya. Oke, nanti kita bahas. Oke, untuk rekomendasi hand plane. Ukuran dulu. Ukuran kalau saya pakainya nomor 4. Jadi kalau yang seperti ini kan ada nomornya ya. Ada nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Ada juga yang nomor 3. Rata-rata punya saya nomor 4. Dan favorit saya yang sering saya pakai itu mereknya Great Neck. Great Neck logonya yang gambar jerapah. Ini dulu saya beruntung dapat pas lelang di eBay. Jadi dulu di eBay ada lelang itu kalau nggak salah seingat saya itu di bawah $30 saya menangnya. Terus dulu pas saya beli ini belum ada pajak. Jadi dulu pajaknya masih yang di bawah masih yang di atas $70. Jadi di bawah $70 dulu masih free. Jadi saya beruntung ini saya dapat ini. Kalau saya lebih suka yang Great Neck dibandingkan yang Stanley Belly. Nah, untuk yang Stanley mungkin yang branded yang ada di Indonesia sekarang Stanley. Stanley itu ada tiga tipe, ada tiga merek. Yang paling bawah, yang paling murah itu Stanley Handyman. Terus yang tengah itu Stanley Belly, dan yang paling tinggi atau yang paling mahal itu Stanley Sweetheart. Nah, kalau untuk yang Bellies dengan yang Handyman itu bentuknya mirip-mirip. Jadi kalau teman-teman beli second khususnya, pastikan itu maksudnya tahu dulu yang teman-teman beli itu Handyman atau Bellies. Kalau Bellies dia logonya merah, kalau Handyman dia nggak ada warnanya. Seingat saya. Terus dulu juga ada pertanyaan soal yang Stamvik dan sejenisnya yang seperti ini. Apakah recommended? Kalau buat saya buat belajar enggak. Pertama terlalu ringan, terus matanya terlalu kecil sama handle-nya. Ini tangan saya kecil aja agak susah masuknya, terus juga sakit karena mentok. Terus dia pengunci atau pengatur blade naik turun gampang patah, sama nggak flat bawahnya dan terlalu ringan. Kalau misalkan kita nyerut, kalau misalkan terlalu ringan, kalau misalkan kita ketemu mata gitu atau kita ketemu bagian yang keras, ada kemungkinan dia akan lompat, dan kalau lompat kayunya nanti atau seratnya bakalan patah atau gompal. Kalau menurut saya daripada beli yang model seperti ini, baik itu Stamvik atau yang sejenisnya, mending nabung sedikit buat beli yang Celery. Celery itu bentuknya seperti ini. Sebenarnya saya punya, cuma saya kurang tahu di mana naruhnya, lupa. Lumayan lah buat kita belajar gitu, lumayan, nggak terlalu mahal juga, 300 ribuan gitu. Atau teman-teman bisa beli yang Stamvik, terus ambil partnya buat bisa naik turun sama handle-nya, terus bikin sendiri. Jadi bikin yang versi kayunya, pindahin mekanismenya. Kalau ini waktu itu saya iseng bikin. Pas dapat kayu white oak, ini bodinya white oak, ini dari penutup rel hordeng, terus handle sama penguncinya pakai walnut, pisaunya Stamvik. Yang penting tajam. Kalau untuk pasah sugu atau serut manual, minimum teman-teman punya satu lah, baik itu yang nomor 4 atau yang nomor 5. Mungkin kalau nomor 5 masih terlalu mahal, nomor 4 juga sudah cukup. Ada lagi yang corrugated. Ini Stanley yang corrugated. Corrugated itu dia bawahnya coak-coak. Ini Stanley klasik. Kalau corrugated enak kalau buat nyerut kasar, sama kalau kayunya lengket atau bergetah atau keluar taninnya. Kalau nomor 5 saya pakai yang DIY sama buatan Om Iwan. Jadi kalau buatan Om Iwan saya punya satu set, nomor 5, nomor 4, terus nomor 7 jointing plane, terus block plane, sama thumb plane. Ini semuanya dari kayu sonokeling. Terus mungkin ini yang limited edition, ini dia bawahnya metal atau dikasih plat besi, dan ini enak banget kalau buat kita ngeratain tabletop. Nah, serut bikinan Om Iwan ini enak banget, maksudnya oke. Harganya juga nggak terlalu mahal. Cuma sayangnya kemarin saya kontak Om Iwannya, dia udah nggak produksi lagi, mungkin sudah sibuk dengan produksi mebelnya. Terus ke serut Jepang atau kana. Nah, kalau buat pemula kayaknya ini agak sedikit lebih tricky dipelajarin. Bedanya kalau misalkan versi yang western atau yang Indonesia, mekanisme kita dorong. Kalau yang Jepang itu kita tarik. Sama ya, sama seperti gergajinya. Gergaji Jepang kita tarik, bukan kita dorong. Ini dulu titip temen. Ini dititip temen dari Jepang sampai di Indonesia, harganya sekitar 400 sekian.
400.000 sekian. Ini yang bawahnya ada plat besinya, buat trimming oke. Cuma saya nggak tahu mereknya karena ini tulisannya semua pakai bahasa Jepang. Terus yang gede ini dapat pas event. Jadi pas event hobi kayu di Bandung bareng Perkakasku. Jadi saya belinya di perkakasku.com. Cuma harganya dulu pas harga event. Oke, itu untuk serut, pasah atau sugu. Teman-teman bisa bikin sendiri, belajar bikin sendiri. Terus ke kabinet scraper. Ini mungkin yang jarang di Indonesia, mungkin sekarang juga belum ada di Indonesia. Ini juga saya dulu beli di eBay, harganya sekitar 200 ribuan. Saya beli satu set. Ini buat nyerut. Jadi buat finishing biasanya. Buat kita menghaluskan bekas-bekas potongan gergaji. Teman-teman juga bisa bikin sendiri. Nggak harus beli, cuma mungkin bahannya agak sulit. Yang sering saya pakai itu yang ini buat ngalusin coakan-coakan. Kayak misalkan kemarin saya bikin gagang gergaji atau gagang handplane, ini buat ngalusinnya saya pakai scraper, namanya kabinet scraper. Buat teman-teman yang importir, masukin dong biar teman-teman yang lain bisa beli. Oke, terus waktu itu juga ada yang tanya tentang sney atau taper atau alat bantu buat bikin drat di kayu. Saya pakai Haston. Ini setnya Haston. Ini mungkin kalau di video belum pernah saya pakai di video. Tapi beberapa kali saya pakai buat iseng-iseng. Jadi ini set untuk bikin drat. Dia dari yang kecil M3 sampai ke M12. Buat pemula lumayan lah. Karena sudah lengkap. Kayak ini namanya sney. Kalau di Indonesia namanya sney tap. Oke, kayaknya itu aja yang bisa saya bahas untuk video kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Terus kesimpulannya, kalau untuk pahat, terus juga serut, itu yang paling penting pertama, mata pisaunya sering-sering diasah dan kalau bisa tajam terus. Kalau untuk gergaji, saya masih merekomendasikan gergaji Jepang, apalagi buat teman-teman yang suka bikin sambungan manual. Untuk alat ukur, khususnya siku, kalau bisa beli langsung, cek langsung, dan tes langsung. Dan untuk yang lain, kalau misalkan itu bisa dibikin, teman-teman bisa bikin sendiri, sekalian belajar. Oke, semoga bisa memberikan informasi, semoga membantu. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.